Masih harus mencari nafkah di hari tuanya, ada seorang pedagang kue yang berjualan keliling kampung di kawasan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Walaupun keuntungan dari berjualan kue tidak seberapa, wanita yang dikenal dengan panggilan Mama Ana ini rutin bersedekah. Berikut kita simak kisahnya dalam Inikah Takdir. Suara nyaring Sri Hartini menjajakan kue di lingkungan permukiman Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur ini terdengar setiap hari. Meski usianya sudah 63 tahun, ia masih harus mendorong gerobak kue keliling kampung untuk menghidupi dirinya dan anak bungsunya yang berusia 21 tahun, Ana Cintawati. Di lingkungannya, Sri Hartini kerap disapa Mama Ana. Mama Ana dikaruniai 5 orang anak dari pernikahannya. Tetapi suaminya meninggalkannya dan anak-anak ketika si bungsu masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Sejak saat itu, Mama Ana harus berjuang membesarkan anak-anaknya seorang diri. Dengan hasil berdagang kue keliling, ia membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya hingga akhirnya satu persatu menikah dan membina rumah tangga masing-masing. Kini Mama Ana tinggal bersama si bungsu Ana di rumah petak berukuran 3 x 4 meter yang harga sewanya Rp500.000 per bulan. Saya dorongnya gerobak dari rumah saya Asku 2 sampai ke Gebras, di sini mangkal 2 jam. Langsung saya muter ke WM, ke UHAMKA, sampai ke Jalan Baru, terakhir Gang Sentiong, kuburan Cina. Masih kuat, Bu? Ya masih kuat, dipaksain, Neng. Kaki udah ngilu-ngilu sih, udah panas. Di usia senjanya, Mama Ana setiap pagi menyiapkan sendiri gorengan untuk dijual, kemudian menatanya di gerobak. Selain gorengan yang dibuatnya sendiri, ia juga menerima titipan kue-kue dari warga sekitar. Harga kue yang dititipkan rata-rata Rp1.500 per kue. Mama Ana menjualnya kembali dengan harga Rp2.000. Keuntungannya memang tipis, tidak sebanding dengan lelahnya mendorong gerobak di bawah terik matahari dan siraman hujan. Pada bulan puasa, Mama Ana mulai berjualan pukul 2 siang, saat cuaca sedang panas-panasnya. Walaupun hasil berjualan kue selama Ramadan tidak sebanyak biasanya, masih ada pelanggan setia yang rutin membeli kue dagangannya. Saya sudah langganan, sudah bertahun-tahun ya Bu Ana ini jualan. Karena jajanannya lengkap Mbak, murah-murah gitu. Ya udah langganan gimana, enak, kasihan. Dari anak kecil kasihan, namanya orang single parent ya Mbak, kasihan gitu. Setiap hari, Ana membantu mendorong gerobak kue sang ibu. Penghasilan dari berjualan kue keliling hanya Rp50 hingga Rp75.000 per hari, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menambah pemasukan, Ana menjadi tukang ojek, mengantar tetangganya yang berdagang sayur, berbelanja kebutuhan dagang ke pasar. Kita kan kalau bangunin kan dekat dari kamar mandi Mbak Ana gitu. Ayo kita siap pasar gitu. Habis kalau sama orang lain kadang-kadang jam 11 sudah datang. Kita belum apa-apa yuk Bu gitu. Jadinya ya udah kadang-kadang jam 3 baru datang. Kalau sama orang lain, kalau sama anak kan tinggal manggil. Ana sebenarnya ingin bisa menabung untuk meneruskan pendidikan. Namun, apa daya, uang hasilnya bekerja hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kan dari kecil emang udah dorong gerobak gitu. Ya buat prihatin gitu lah Mbak. Ya biar prihatin aja, tapi kadang suka mikir sedih banget gitu kan. Gimana ya kalau nggak kayak gini, kalau nggak capek ya nggak makan gitu kan. Kita kan pengen banget kuliah perawat gitu, cuma tapi keadaan orang tua kayak gini gitu kan nggak mungkin maksa gitu kan, apalagi orang tua udah tua gitu kan. Mestinya kalau harusnya tuh aku yang kerja gitu kan, karena kan orang tua udah umur 60 ke atas.
Walaupun penghasilan mereka seringkali kurang, hal itu tidak menghalangi Mama Ana untuk berbagi. Ia sering membagikan kue-kue dagangannya kepada yang membutuhkan. Khusus saat Ramadan, Mama Ana rutin menyedekahkan kue ke Masjid Jami Nurul Akhyar setiap Jumat. Kalau dia selalu sedekah aja juga kan nggak mungkin ya kan. Kadang-kadang ya seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu. Kita terima. Namanya orang mau sedekah sedikit apapun, walaupun 1 atau 2 lontong ya oke. Namanya orang mau sedekah. Kita nggak memastikan dia harus 1 nampan, enggak. Kita terima. Dia cukup baik. Mama Ana bersyukur masih bisa bersedekah walaupun hidup berkekurangan. Ia percaya rezeki datang dari Tuhan. Dan setiap berkah yang diterimanya, sekecil apapun, harus disyukuri. Kalau nggak habis saya kasih tetangga 3, kadang-kadang 5. Tetangga itu 5, rumah ya 5 sama. Saya nggak beda-bedain. Buat masjid? Buat masjid sama kalau hari Jumat. Iya, terus kalau ada anak yatim, maknya utang banyak kan nggak bayar, saya diemin aja, udah apain. Rezeki kadang-kadang ada yang bagi, Neng. Orang naik mobil kembalian nggak mau dipinta, ya itulah rezeki dari mana aja. Kadang-kadang, Bu, nih beli kue 20.000, duit 50 nih, sisanya buat jajan ibu, begitu. Di usia senjanya, Mama Ana berharap tetap diberi kesehatan dan bisa menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Mama Ana berpegang teguh pada pendirian bahwa bersedekah tidak harus menunggu sampai kita memiliki materi berlebih. Bersedekahlah dengan apa yang kita miliki saat ini dan lakukan dengan hati yang ikhlas. Kue. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.